Tidak ada satu negara maju pun yang suka dengan Indonesia jadi negara maju. Tidak ada. Jadi ini harus kita camkan. Kenapa? Karena kalau sebenarnya negara kita maju, banyak yang mereka eksploitasi itu udah gak bisa eksploitasi. Ini Bukan mencaci maki, ingat lambang negara kita sedang di-frame dan dibully. Kita rakyat Indonesia harus bersatu terlepas apapun yang mungkin kita tidak setuju dengan pemerintah. Mana mungkin rupiah bisa menguat kalau konten kreatornya yang katanya jenius, yang katanya pinter, tapi otaknya pekok. Isinya nyocot tok, tidak memberikan solusi, tidak memberikan masukan, membuat berita-berita hoax yang membuat gaduh rakyat Indonesia. Seharusnya konten kreator itu memberikan masukan, memberikan kontribusi supaya peninggalan nenek moyang kita ini bisa maju, bisa sukses. Jangan isinya membuat omongan, konten-konten yang memojokkan. Setiap keputusan pemerintah itu salah, MBG salah, Koperasi Merah Putih salah, mau impor beras sudah salah. Seharusnya berkaca, cintai produk Indonesia. Pelesiran jangan di luar negeri, di Indonesia saja. Nek duit akeh, jangan diinvestasikan di luar negeri, di Indonesia saja. Jangan sok-sokan nimbun dolar terus dirupiahkan, jadi spekulan. Pemerintah mau ekspor beras ke Malaysia, sudah dibuat di framing seakan-akan itu pemerintah tidak pro masyarakat. Padahal harga belum disetujui. Katanya sudah diimpor ribuan ton dengan harga 10.000. Ini berita hoax. Padahal pemerintah belum menyetujui harga segitu. Seharusnya mikir menjadi konten kreator yang aslinya orang Indonesia ini, tapi tidak mendukung Indonesia menjadi maju. Itu adalah konten kreator pengkhianat, Jadi teman-teman, tidak ada satupun negara di dunia ini yang menginginkan Indonesia maju. Ketika Indonesia menerapkan hilirisasi, produk-produk mineral, produk-produk turunan daripada tambang Indonesia, kita yang menguasai, maka akan ada berbagai cara asing untuk agar kita tidak mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Contohnya kemarin, ketika sawit mau satu pintu, tiba-tiba sawit anjlok. Terbukti bahwa negara sebenarnya tidak mempengaruhi harga. Makanya itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali orang-orang yang mempermainkan harga. Kalau nanti sawit itu satu pintu, maka tidak ada yang bisa mempermainkan harga. Terbukti hari ini sawit anjlok karena dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha nakal. Makanya itu teman-teman, kita harus bersatu tuh. Kita harus bersatu. Sekali lagi, tidak ada satupun negara di dunia yang menginginkan Indonesia maju. konten kreator yang otaknya pekok. Tuh kan, saya bilang apa? Belum juga itu dijalankan. Kan per 1 Juni itu akan berjalan, mulai di mandatory untuk peraturan ekspor satu pintu. Dan fullnya sepenuhnya nanti Januari 2027. Saya kemarin ngajak kita untuk pegangan yang erat, pasang sabuk pengaman. Dan belum lama, nggak usah nunggu lama. Kejadian, petani sawit kita kemarin lagi ngeluh dan pusing banget minggu ini. Harga tandan buah seger gitu ya, tandan buah sawit ini, anjlok parah dalam hitungan hari. Sebelum tanggal 20 Mei kemarin, harga TBS itu masih di kisaran 3.000 sampai dengan 3.700 per kilonya. Sekarang turun jadi 1.500 sampai dengan 2,5. Bahkan di beberapa daerah itu menyentuh sampai dengan 1.000 rupiah per kilonya. Terus digoreng lah, framing lah, isu lah yang muncul di sosial media bahwasannya kebijakan ekspor satu pintu ini akan gagal dan jangan dijalankan. Petani jadi korban. Gokil banget framingnya. Oke, saya coba mau kasih penjelasan dulu deh gitu ya. Pertama, kita kasih konteksnya dulu. Minggu lalu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor sawit lewat satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu tujuannya jelas untuk stop under invoicing yang selama puluhan tahun bikin devisa negara itu bocor. Saya sudah bahas ini di video sebelumnya. Dan saya masih akan mendukung juga arahnya. Karena ini kebijakan yang benar gitu. Tapi, dan ini yang penting banget gitu ya. Aturan teknisnya kan masih belum terbit. PP-nya juga belum ada. Peraturan menterinya juga belum ada. Mekanismenya kan masih belum clear juga. Dan kekosongan itulah yang dijadiin celah, dijadiin kesempatan dalam kesempitan. Sekarang saya mau ceritain apa yang terjadi di lapangan. Begitu pengumuman keluar, para pengusaha refinery dan juga eksportir langsung nahan diri. Karena ketidakpastian yang saya sebutkan tadi itu memicu kepanikan pasar. Dan ujungnya yang paling kena adalah petani kecil yang tidak punya jaringan ekspor sendiri. Tapi ada yang lebih nyebelin lagi dari sekedar panik pasar tadi. Karena begini, ini kan masa transisi ya, masih masa transisi. Tapi dijadiin celah, dijadiin kesempatan tuh untuk memainkan harga untuk petani. Sejumlah pabrik kelapa sawit mulai membatasi pembelian TBS dari petani sawit. Bukan karena mereka nggak bisa beli, tapi karena situasinya masih abu-abu dan dijadikan alasan untuk neken harga serendah mungkin. Itulah yang saya sebut
sebut tadi, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Hal yang sama pernah terjadi di 2022 ketika pemerintah larang ekspor CPO. Perusahaan eksportir langsung respon dengan menurunkan harga TBS dari petani. Polanya sama, setiap ada kebijakan besar yang mengusik kenyamanan mereka, petanilah yang dijadikan sandera. Tapi kabar baiknya, ada 4 asosiasi petani sawit itu sudah pasang badannya dan angkat bicara. Mereka tetap dukung pembenahan tata kelola ekspor yang sangat konkret. Dan antara dan pemerintah diharapkan segera menerapkan sistem harga nasional tunggal yang transparan. Dan saya setuju penuh dengan tuntutan itu, karena selama harga masih ditentukan masing-masing dinas daerah tanpa standar nasional, celah untuk permainan harga akan terus ada di sana. Jadi posisi saya di sini sangat jelas, clear gitu. Arah kebijakannya bener, ekspor satu pintu untuk stop under invoicing dan juga permainan-permainan picik dari mafia-mafia itu. Dan itu harus jalan. Tapi di sisi lain saya juga mendorong pemerintah perlu untuk segera menerbitkan aturan teknisnya dan mekanismenya diatur yang jelas, karena selama aturan teknisnya belum ada, kekosongan itu akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak mau sistem ini berjalan, yang selama ini diuntungkan oleh ketidaktransparan tadi, yang sekarang sengaja bikin petani panik supaya kebijakan ini dianggap gagal sebelum sempat berjalan. Nah, makanya jangan sampai kita terdampak kena gitu ya, dan kemakan sama framing-framing negatif, seolah-olah kebijakan ini akan gagal, padahal masih belum clear, belum jalan gitu loh secara rigidnya kayak gimana. Dan Ini fungsinya negara hadir, teman-teman. Ini terjadi puluhan tahun. Negara nggak hadir, belum hadir, tidak ada payung, sehingga bisa dipermainkan oleh eksportir, bisa dipermainkan oleh pengusaha, semuanya dikendalikan harga oleh mereka. Harusnya negara hadir, dan disinilah negara hadir, teman-teman. Mulai hadir melalui payung hukum. Itu aja udah mulai dijalankan, mereka sudah mempermainkan. Berusaha agar satu pintu ini tidak terjadi, guys. Bagaimana dengan produk lain? Semua produk, makanya kita dirugikan 15.400 triliun dari berapa dekade, teman-teman. Kita dibodoh-bodoh oleh mereka. Mereka yang mengendalikan harga, bukannya negara. Makanya di sini negara hadir. Makanya kalau ya tidak ada yang mendukung, ya kalau kalian tidak mendukung, patut dipertanyakan. Kalian itu sebenarnya seperti apa kalau nggak mendukung? ini masih masa transisi. Karena sebenarnya yang gagal itu nanti adalah bukan kebijakannya. Yang bermasalah adalah oknum-oknum yang sengaja nih gitu ya, memanfaatkan masa transisi ini untuk neken petani. Itu dua hal yang beda gitu loh. Dan kita harus bisa bedakan keduanya. Kita kawal sama-sama kebijakannya dan kita laporkan pemain atau mafia-mafia yang curang dan yang mainin harga, agar bisa kita untuk mendorong juga pemerintah menerbitkan aturan teknisnya supaya celah-celah tadi itu bisa ditutup secepat mungkin. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you. Malaysia tak turun, bos. Nah, teman-teman, ini ada komentar dari Kak Mansue nih dari Malaysia, bahwa harga sawit di Malaysia itu tidak ada penurunan. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa memang benar harga sawit di dunia itu cenderung stabil dan bahkan itu cenderung meroket. Hanya di Indonesia yang harga sawitnya itu turun. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin itu karena di Indonesia itu banyak oknum-oknum mafia. Betul, betul. Mafia dari pengusaha-pengusaha itu sendiri ataupun ada oknum-oknum yang dari pemerintah yang mempermainkan harga naik turun sawit itu tersendiri. Oknum-oknum ini hanya mencari keuntungan pribadi. Dan imbasnya yaitu kita sebagai petani yang paling bawah. Harga sawit ditekan, anjlok, sementara mereka dapat untung gede gitu. Kan bangsat itu namanya itu. Padahal kebijakan pemerintah itu mekanismenya aja itu belum jelas. Tapi ini para mafia-mafia Masih digodok. ini dengan sengaja menekan untuk mencari keuntungan tersendiri. Itu masalahnya. Oke, makanya cuma di Indonesia saja yang harga sawitnya itu turun, sementara di dunia itu harga sawit itu stabil dan bahkan cenderung meningkat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa di follow, bantu like, comment, dan share-nya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti pemerintah satu pintu, itu yang mengendalikan pemerintah. Jangan takut monopoli, karena sudah ada badan khusus yang mengawasi tentang monopoli itu, teman-teman. Dibentuk. Jadi jangan khawatir. Malah seperti ini, itu yang mengendalikan bukan negara, swasta, mungkin pengusaha, mungkin eksportir. Mereka mempermainkan harga. Harusnya yang mengendalikan harga itu negara. Dari sejak puluhan tahun kita dibohongin. Itulah under invoicing, teman-teman. Kita banyak dibohongi. Makanya negara tampil, hilirisasi mulai dijalankan. Itu banyak yang nggak suka tentu saja, teman-teman. Karena kepentingan mereka, keuntungan mereka tentu saja akan tergerus. Iya kan? Malaysia sepakat impor beras RI sebesar 500.000 ton dengan harga 8 triliun. Artinya apa? Sekilo 16.000. Ayo, kemarin siapa yang ngomong itu bikin ontran-ontran katanya sekilo 10.000 itu? Ayo tanggung jawab. Sekarang nih beras impor ini 16.000. Ini bisa jadi apa ya? Angin segar untuk para petani nih. Kalau deal ini beras keluar negeri,
Insya Allah petani sejahtera. Amin Bisa ya, amin. harga gabah ini, wah mantep ini. Aku ngomong apa panen nih kira tak dolse ah. Membanggakan sekali, Indonesia saat ini perlahan-lahan sudah mulai keluar dari zona importir. Indonesia sudah bisa dikatakan per tahun 2025 hingga tahun 2026 sudah mulai menawarkan produksi hasil lahan kita sendiri, yaitu beras. Dulu Indonesia merupakan salah satu negara importir beras terbesar. Nah, saat ini Indonesia sudah mulai terbebas dari yang namanya mengimpor beras. Per tahun 2026, Indonesia akan mengekspor beras, walaupun terhadap tetangga kita yaitu Malaysia, tapi angkanya nggak main-main, yaitu sebesar 500.000 ton beras akan diekspor ke Malaysia. Luar biasa. Ini salah satu pencapaian menteri-menteri terbaik dari Bapak Presiden kita. Nilai transaksinya tidak main-main, nilai transaksinya hingga mencapai 8 triliun rupiah. Harga penawaran yang disampaikan yaitu 16.000 per kilogram. Dengan beras yang diminta adalah beras yang premium, dengan tingkat kualitas pecahannya itu 5% begitu ya. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membenarkan negosiasi tersebut dan menyebut pembahasan sudah berjalan cukup jauh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan Malaysia memang mengajukan permintaan impor beras dari Indonesia. Tahun 2023 hingga 2024, Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton beras dan jagung akibat dampak El Nino dan kekurangan produksi dalam negeri, sehingga memerlukan impor beras. Nilai impor pangan saat itu diperkirakan mencapai sekitar 100 triliun rupiah. Wow. Sekarang kondisi mulai sedikit demi sedikit berbalik ya. Indonesia sekarang mulai swasembada, apalagi urusan beras ya. Cadangan beras pemerintah gudang Bulog saat ini mencapai 5 juta ton. Wah, ini sudah mulai saving beras ya. Salah satu yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Pemerintah menyebut stok nasional saat ini surplus cukup aman ya. Bahkan Indonesia sudah mulai membuka peluang ekspor beras ke beberapa negara. Salah satunya ya ini ya, ke Malaysia, kemudian akan membuka juga pasar ke Arab Saudi, Papua Nugini, Filipina. Sebelumnya Indonesia juga telah mengirimkan ribuan ton beras premium untuk kebutuhan jamaah haji kita di Arab Saudi. Keren. Sejarah menyampaikan bahwa Indonesia pernah ekspor beras besar-besaran pada tahun 1986, yaitu 231.000 ton. Nah ini ya, mudah-mudahan sejarah ini akan terulang kembali di tahun 2025, 26, dan tahun-tahun seterusnya. Namun kabar tidak enaknya setelah tahun tersebut Indonesia selalu melakukan impor beras begitu ya. Padahal lahan kita cukup besar, cukup luas. Karena itu Kementerian tahun ini 2026 menganggap bahwa ini merupakan momentum kebangkitan nasional. Pemerintah berharap ekspor bisa membantu petani, jaga harga pasar, dan meningkatkan pemasukan negara. Ya, jadi perlunya kita itu persatuan dan kesatuan. Negara ini hanya perlu persatuan kita, teman-teman. Ya, terutama influencer, content creator yang bukan malah ya meredam suasana atau memperkeruh suasana. Bagaimana negara kita mau maju kalau kita nggak bersatu, guys? Kita sudah lama dijajah secara tidak langsung melalui sumber daya kita, di mana karet, di mana batu bara, nikel, sawit dan lain sebagainya. Kita dibohongin oleh perampok-perampok itu, teman-teman. Kita dibohongin udah lama. Karet juga seperti itu, kita jual dengan harga murah, kemudian datang kembali dengan barang jadi seperti ban dan lain sebagainya dengan harga mahal. Ya kan? Kemudian sawit kita jual murah, datang kembali dengan minyak dijual dengan mahal. Kita itu sedang hilirisasi, teman-teman. Hilirisasi. Maka itu kalau kita nggak bersatu, kita saling kecoh terus di dalam negeri, kita akan ditertawakan oleh tetangga sebelah tuh. Kita akan ditertawakan oleh Malaysia, mungkin Vietnam, negara Thailand, Filipina. Terus kecoh aja di dalam negeri. Mana penghambatnya? Kita sendiri kadang-kadang, teman-teman. Penghambat kemajuan bangsa itu ya kita sendiri. Kecoh terus di dalam negeri. Ya, yang dibutuhkan oleh negara hari ini adalah sebuah kepercayaan, teman-teman. Gua rasa negara sudah melakukan di rel yang benar, di jalur yang benar hari ini. Meskipun banyak sekali tantangan-tantangan di situ, karena akan ada banyak pihak-pihak yang sudah lama mengambil keuntungan secara pribadi, itu mereka akan merasakan kerugian nantinya. Maka dia melakukan berbagai cara agar menghalangi program-program pemerintah ya untuk kembali mengeruk aset-aset negara itu ke tangan yang benar, bukan ke tangan pribadi, kantong pribadi. Maka mereka yang punya dana besar, yang dulu sudah lama sekali ya kan mendapatkan keuntungan, mereka akan mengeluarkan uang untuk agar program pemerintah itu tidak berjalan. Program satu pintu, hilirisasi, ya kan? Udah lama kita itu dibohongin, dibodohin oleh antai asing, oleh perampok-perampok dalam negeri,
pengusaha-pengusaha nakal itu sudah banyak, teman-teman. Lalu kenapa kita tidak mendukung? Ya kan, memang banyak faktor, memang banyak yang akan dikorbankan, teman-teman, kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi itu sementara. Ketika semuanya program sudah berjalan, maka kita akan merasakan hasilnya, teman-teman. Kita akan merasakan hasilnya. Oke, kita harus bersatu. NKI harga mati. Assalamualaikum.